Medan Putri. Medan jadi Medan Putri lapangan itu. Itu Belanda bikin. Yes, kalau mau bikin budaya Medan, jangan lupa Belanda. Kalau menurut saya jangan lupa Belanda. Belanda lah yang mengimpor orang Keling ke Medan kerja di kebun. Karena pemalas di stop, didatangkan Jawa dari Jawa naik kapal. Sama Cina. Cina itu dua, satu dari kuli di pelabuhan, satu dari retail, pengecer. Keling, Jawa, Cina itu hasil impor oleh Belanda. Belanda mendesain itu Polonia ini di mana Chinatown, di mana apa. Itu Belanda yang bikin, bukan kita. Nah, orang Karo ini dalam posisi yang dulu sok jago kalau saya bilang. Sekolah pun tak ada. Datanglah untuk mengisi posisi di Medan ini dari kampung Kaues, orang Padang, karena udah duluan sekolah dan bisa berdagang. Sekolah dan pedagang masuk Medan. Datang orang Batak yang sudah sekolah duluan masuk Medan, mengisi tempat-tempat gitu. Mendeleng sama aja, sudah sekolah, sudah, dan ini semua ada feodalnya yang sekolah-sekolah. Orang Karo nggak punya feodal. Kalau dia masuk Islam, dia jadi Melayu, dia jadi feodal, jadi datuk, seperti datuk Sunggal, Amparan Perak. Jadi itulah maksud membentuk Medan ini. Orang Karo saking tak tahunya huruf di pinggir-pinggir lah. Jadi kita lihat dari kota ini, kota Batu itu orang Padang. Dulu Polonia nggak bisa, Belanda itu semua. Keling masuk di kampung Keling. Cina di Chinatown, Soeharto, dan apa semua. Jadi saya kira kalau kita mau membicarakan budaya Medan, sekarang nggak ada lagi budaya Belanda itu. Nggak tahu lah, ada atau nggak. Kita sejarah itu nggak boleh melupakan. Yang menciptakan Medan itu orang Belanda. Orang Karo itu tanah dia itu. Nah ini sih kurang ajarnya orang Karo ini. Waktu Nienhuis bikin kebun tembakau juga. Orang Belanda bikin tembakau. Kebun. Aku potret itu. Pergi aku ke pinggiran kota Medan itu. Udah tua-tua semua. Nggak ada lagi pun barangkali aku dulu untuk gudang tembakau itu dibakar oleh orang Karo ini. Ini saya, marga saya, kakek moyang saya. Dan Datuk Sunggal itu Koro-Koro. Dibakar karena Sultan Delhi mengasih konsesi lahan kepada Belanda. Dan itulah yang membuat perang tanduk benua. Kalau dihitung dari mulai perang sampai matinya dekat kampung saya ini. Yang jalan sekarang ada nama Nabung Surbakti, itu jalan. Si Nabung Surbakti ini ditipu terus ditembak Belanda di dekat kampung itu, dikuburkan di sana. Itu 39 tahun. Di Ponorogo cuma 5 tahun. Jadi saya mau mengatakan orang Karo itu secara tradisional adalah penghuni Medan dan sekitarnya. Kalau dia masuk Islam, menjadi Melayu, dia banyak jadi datuk di sultan-sultan gitu. Nah, ke Medan sendiri karena dia nggak sekolah, ya dia nggak sekolah dulu, udah dirilah. Yang sekolah itu orang Mendeleng, orang Padang, orang Batak, terus ya masuklah Cina. Cina itu belakangan, karena Belanda perlu masukkan Cina, masukkan Keling satu generasi. Karena pemalas nggak jadi dimasukkan. Jawa, sekarang Jawa itu nomor 2 di Sumatera Utara jumlahnya, bukan main itu. Jadi etnik paling banyak kalau nggak salah sana Jawa, Cina, kemudian Batak, segala macam Batak, kemudian Melayu. Keling itu masih ada tapi kecil lah gitu. Itu barangkali begini Bung San ya, kalau saya tertarik dengan apa sejarah Bung Santoso tadi, memang ya macam-macam versi yang bisa diapakan. Apakah kalau Bung Santoso tadi bilangkan bahwa Belanda lah membangun kota Medan, bisa kita terima, setuju. Tapi kota Medan itu sebenarnya sudah ada terbentuk tadinya kan begitu.
oleh kedatukan atau kejuruan di sana, kesunggalan. Ya. Nah, saya tertarik bahwa persaudaraan orang Melayu sama orang Karo tuh di mata kepala saya melihatnya itu bagaimana kehormatan kepada masyarakat Karo. Ya. Sewaktu ada keluarga saya dari Kampung Baru, katakan itu dari Deli Tua ya, mengadakan perkawinan atau apa, itu suku Karo itu diundang khusus ya. Mereka datang dengan rombongannya membawa kerbau, bawa apa kan gitu. Itu ada suatu kehormatan kepada masyarakat Karo. Jadi saya anggap bukan orang Karo tuh kalau datang ke Medan masuk Islam dia jadi Melayu. Karena Melayu itu sudah ada duluan gitu. Oh iya, betul. Bukan mereka beradaptasi ke jadi orang Melayu, tidak. Orang Karo ya tetap Karo. Kita menghormati orang Melayu itu menghormati orang Karo gitu. Ya betul Tengku. Jadi begini. Orang Karo itu, jadi kalau orang Karo itu mau masuk Melayu, mau ikut Melayu, dia itu kan kalau dilihat itu ada Datuk Sukapiring, Datuk Sunggal, Datuk ini, umumnya itu Islam, ya, Muslim. Jadi masih tahun 17, tahun 16, tahun 15-an lah itu waktu itu. Belanda belum datang lagi. Tapi Medan itu belum ada dulu. Medan itu belum ada. Itu datangnya setelah dukun ini membuka tempat orang kusta itu di pertemuan Sungai Deli dengan Suara Babura. Nah, salah satu teorinya itu Medan gitu. Tapi antara Melayu dengan Karo ini saya sendiri ya, ada sahabat saya orang Melayu, Sultan Langkat, keturunan Perdana Menteri Langkat di Malaysia, di Kuala Lumpur. Pergilah kami ke sana. Saya dengan istri. Itu sengaja dibawanya gendang dari Delhi, ketipak-ketipung, itu sudah pakai keyboard. Jadi sudah campur dengan Karo. Dan saya diminta untuk memberikan tepung tawar, mengikuti yang sebelumnya, berpantunlah saya. Orang Karo ini dari dulu suka berpantun, jadi saya berpantunlah dalam bahasa Karo, kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Yang hadir itu Melayu dari Medan dan Melayu dari Malaysia, semuanya tepuk tangan. Surjakat, ini udah lama tak muncul yang ini. Sekarang ini Tengku ya, di Jakarta orang mulai hidup lagi di pantun ini. Berpantun-pantun orang di mana-mana, yang muda-muda aku diam aja. Tangan saya hebat kalian, saya bilang. Jadi bikinnya sampirannya, bikinnya pantunnya. Dulu sempat hilang, padahal dulu itu kalau mau datang ke suatu kampung, itu persis kayak Melayu. Berpantun dulu. Sultan Delhi, Tengku Halis tahu kali ya. Sultan Delhi itu yang dulu yang masih di Delhi tua. Ibunya dari mana? Karo. Iya, makanya Meriam Puntung itu ada satu di sana. Sembiring itu. Jadi baru-baru ini, dia datanglah kerja tahun. Gendang. Melayu Karo, hadir wali kota, hadir bupati, hadir semua di Istana Maimun. Baru 1 bulan yang lalu. Makanya begini Bung Santoso. Iya. Sebagian besar kami ya sebagian besar ya. Jadi saya melihat dari segi keluarga aja lah. Bagaimana kedekatan sama masyarakat. Jadi aku simpulkan dulu. Ya, oke. Satu, saya himbau ini kawan-kawan ini membuka referensi internet, lihat Batak DATTAK Mindanao, Filipina. Itu banyak gambar-gambar ya. Kembali ke dunia ilmiah Bang Santoso. Ya. Internet itu jadi pegangan tidak? Kan ini yang seringkali jadi perdebatan. Iya. Karena seringkali hoax dikembangkan orang. Makanya dalam dunia ilmu pengetahuan, referensi utama buku. Kan begitu, sudah diuji. Kalau internet kita pegang, ya akan susah. Enggak, itu di internet itu masuk di internet, tapi itu masuk dari tulisan-tulisan. Dari Jadi, jurnal, Bang. Ya, kalian lihat dulu lah itu ya. Kedua begini. Perdebatan Uli Kojok itu, saya sudah baca tentang juga sanggahan orang bahwa Karo itu bukan Batak dan semacamnya itu. Susah sekali. Tergantung kita aja pegang mana. Gitu loh, Susah. Pak. Susah, Mas. Saya baca juga itu Uli Kojok. Iya. Makanya saya katakan kesimpulannya,
tergantung ke persepsi kita aja. Sebagaimana Ernest Renang mengatakan, satu bangsa itu tergantung penghayatannya masing-masing aja. Sejarahnya, oh saya merasa orang Indonesia. Kalau ada orang merasa bukan orang Indonesia, ya nggak ada paksaan. Itu loh. Jadi susah sekali kalau seperti itu. Makanya demokratisasi ini memang orang mengkomplain teori-teori seperti itu. Mandailing tidak merasa sebagai orang Batak. Ya, pada akhirnya saya katakannya silahkan aja. Anda Ya. tidak merasa orang Batak, silahkan. Anda merasa Mandailing itu bagian Batak, tidak perlu diperdebatkan. Nah, sama seperti Karo ini gitu loh. Saya setuju itu, Iya. setuju. Semuanya ini tidak ada pemeriksaan DNA-nya, kecuali yang di Gayo itu. 13 kerangka. Satu DNA itu setahu saya $2.000. Ya, iya, oke. Kalau ada orang mau mempelopori, ambil sampel 100 dari Karo, bagi 5, 20, kemudian dari Tapanuli, dari mana, lihat DNA-nya, di situ baru ketahuan. Nggak bisa bohong ya. Kemudian di Tapanuli juga semua marga bikin sampel DNA-nya. Ari Tonang bikin, ini bikin. Ketoh nanti mana yang DNA-nya ternyata lain. Seperti saya sebut tadi, Semiring, sorry ya Pak Halis ya. Di Semiring itu, Simiring. Nah, jadi itu hitam. Sebagian ada yang dari Keloko, ada dari Pelawi, ada dari mana. Itu memang adalah keturunan India. Tapi belum ada DNA-nya, dia tetap Semiring. Saya kira-kira 1 bulan di Sri Lanka itu bertugas. Bang, karena dia hitam itu dibilang biring kan? Iya, yang itu. Bang Santoso, kita Oh, sudah sampai pada tingkat konstitusi undang-undang dasar menghapus orang Indonesia asli. Sekarang Ya, diperdebatkan orang kembali. Jadi memang demokratisasi ini memang membuat setiap orang berhak mengejar siapa sih diri dia. Gitu loh. Ya. Jadi memang ya kalau abang mengaku ya saya bukan orang Batak, saya Karo atau orang Gayo itu dari Karo, itu silakan saja. Nah, persoalannya masukkan aja dalam lembaga ilmiah, kaji atau referensi, nanti diuji orang. Makanya Ya. persoalan DNA ini juga, itu makanya yang ingin dilakukan oleh lembaga Eijkman, mencoba menelusuri kembali tentang DNA orang Indonesia, termasuk Karo, gitu loh. Jadi memang persepsi itu yang kemudian membuat orang mengakui siapa diri dia. Ada Setuju. dasar referensi, atas dasar pengalaman hidup, atas dasar pergaulan, dan semacamnya, atas dasar keterikatan hukum, seperti saya sebagai orang Indonesia, konstitusi, undang-undang, dan seterusnya. Jadi sekarang itu memang banyak sekali referensi karena demokratisasi, kemudian media sosial, muncul kemudian hoax, muncul kemudian suka-suka orang membuat karangan. Nah, kembali diperdebatkan, bisa nggak kita jadikan pegangan? Gini, jadi Ya. aku coba mengerti apa yang dikatakan oleh Bang Santoso tadi. Iya, iya. Dia menganjurkan kita melihat internet, ya, Google. Aku itu kujadikan sebagai acuan pertama yang belum dipercaya, ya. Tapi itu yang paling cepat yang kita bisa dapat dalam satu Betul. kita dapat. Tetapi kita harus tes lagi, ya. Yang satu-satu yang barangkali bisa dipegang adalah KBBI, Kamus Besar Indonesia. Itu kan bersandar pada buku juga. Iya. Tapi Iya. kalau pengertian-pengertian lain, jadikan lain Google itu, internet itu sebagai first information yang perlu diuji lagi. Justru kebalik, Pak Ishari. Ah. Justru dalam dunia ilmiah, itu justru paling lengkap. Yang utama itu referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, Oh, yang sudah diuji. Yang jangan dibalik. Kesimpulannya ya, tergantung diri kita, persepsi kita, penghayatan kita, siapa diri kita. Kalau abang merasa Karo, bukan Batak, ya silakan aja. Kalau saya merasa Batak, ya jangan juga abang apa. Atau seperti Bang Halis tadi bilang, ada Siregar dari utara, ada yang dari selatan katanya, ya nanti dulu. Gitu loh. Nanti jadi
cerita seperti ini sebenarnya sudah kenyang kita. Justru saya ingin menanyakan Bang Santoso, apa sih menurut Abang penghayatan Abang Karo itu? Apa ciri khasnya? Kan itu yang dari tadi pertanyaan saya. Kemudian bagaimana interaksinya dengan culture lain, khususnya dalam bentuk masuk ke Medan. Itu loh, itu yang sebenarnya.